سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين وزملاء المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji kita haturkan kehadirat Allah sebentar berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita. Tidak kurang satu apapun, alhamdulillah kita diizinkan kembali oleh Allah untuk bisa beristimewa berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid yang oleh Rasulullah dijanjikan pahala, dijanjikan ampunan, dijanjikan doa dari para malaikat bagi siapa saja yang kemudian menggunakan masjid, menggunakan rumah Allah untuk orang berilmu, menuntut ilmu, untuk memperdalam, mengetahui sejauh mana apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, dan kemudian kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan daripada kajian, tujuan daripada kita tolak ini adalah untuk kita amalkan. Sedikit banyak harus kita upayakan untuk bisa kita amalkan dengan kehidupan. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berubah kami mengingatkan mari kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan potensi yang kita miliki masing-masing. Tidak harus menjadi satu, tidak harus menjadi satu jenis saja muslim. Kalau bisa mencari kesempurnaan dari sekian banyak jalan-jalan kebaikan yang ada dalam Islam, maka peluang untuk menjadi orang yang baik, peluang untuk beramal soleh dalam Islam itu tidak tertutup dan tidak hanya didominasi oleh orang-orang tertentu saja. Kalau kita berpandangan bahwasanya amal soleh yang paling besar itu adalah dengan harta misalkan, maka potensi amal itu hanya didominasi oleh orang-orang yang memiliki harta. Atau sebaliknya, potensi amal soleh itu ketika dimiliki orang-orang yang berilmu saja misalkan, maka potensi amal soleh itu juga hanya akan didominasi oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga Rasulullah SAW dalam kitab ini juga, dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti insya Allah setelah Syawal kita akan sampai pada bab tentang jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan ini membahas hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita sebagai solusi bagaimana kemudian kita memaksimalkan potensi kita masing-masing. Yang punya harta maka dimaksimalkan potensi itu. Yang punya kemampuan fisiknya kuat dalam beribadah maka dimaksimalkan kekuatan itu. Yang punya kemampuan dalam ilmu maka dimaksimalkan potensi amal soleh dalam ilmu itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan kami mengingatkan dan mengajak pada diri kami pribadi seluruh jemaah seluruhnya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang tema yang barangkali meloncat. Kita lihat urgensinya dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi di bulan Ramadan itu, dan sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Maka tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan doa. Karena kebiasaan dari para sahabat itu seperti itu. 6 bulan setelah ditinggalkan Ramadan, mereka beristighfar terus sampai kemudian 6 bulan akan datangnya bulan Ramadan. Sehingga 1 tahun itu digunakan untuk berdoa, beristighfar dan berdoa. Doanya minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang
tidak maksimal di dalam meraih bulan Ramadan, baik dari segi kepuasan dalam beribadah ataupun dari segi hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pelaksanaan bulan Ramadan ini. Artinya banyak di antara kita itu yang kemudian merasa menyesal setelah bulan Ramadan berlalu. Dan penyesalan itu muncul ketika mulai 10 hari terakhir. Kenapa? Banyak di antara kita yang kemudian menyesalkan kenapa 20 hari yang kemarin itu tidak kita maksimalkan dengan tilawatul Quran. Sementara kita mendengarkan ada kawan-kawan kita, ada saudara-saudara kita yang mampu menghatamkan Al-Quran itu selama 1 bulan Ramadan itu 3 kali khatam, 2 kali khatam, bahkan ada 4 sampai 5 kali khatam. Ini bukan berbicara tentang generasi sahabat, betul. Kita berbicara tentang wakil realita kita hari ini. Ada orang-orang soleh itu, ada orang-orang yang betul-betul memang sudah memahami dan bisa memanage waktunya dengan baik dengan segala kesibukan yang beliau miliki. Beliau mampu untuk menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan 3 sampai 4 kali khatam. Bermodalkan keistiqomahan. Jadi setelah dibuat matrik yang itu kalau habis sholat 5 waktu itu dibagi sekian juz, kemudian dibagi lagi sebelum dan sesudahnya sudah mulai memegang Al-Quran. Setengah jam sebelum datang waktu sholat sudah berada di masjid, kemudian pegang Al-Quran. Setengah jam setelahnya kemudian tidak langsung pulang, duduk di masjid baca Al-Quran. Kalau dihitung-hitung selesai. Cuma memang persoalannya adalah keistiqomahan dan kemauan. Banyak di antara kita yang kemudian meremehkan karena hitung-hitungannya biasanya membaca 1 juz itu 25 sampai 20 menit sampai 25 menit untuk 1 juz. Kalau Quran sudut itu 10 lembar. Selesai 1 juz. Biasanya meremehkan dan melupakan bahwasanya Rasulullah mengatakan amal yang paling baik adalah sedikit namun istiqomah. Sedikit tapi ajat. Makanya banyak di antara kita yang gagal untuk menghatapkan itu gara-gara kemudian muncul peremehan-peremehan. Padahal kita tahu sendiri fadilah yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, pahalanya sangat besar sekali. Kesempatan itu tidak boleh kita lewatkan. Dan berangkat dari latar belakang masalah itulah yang kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita kiat dan trik kita menghadapi bulan Ramadan yang setiap tahunnya kita pasti bertemu. Kalau Allah masih menakdirkan. Ketika Allah masih menakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, jangan sampai kemudian problem-problem tahunan itu terulang terus selama bulan Ramadan. Dan kita kan seperti itu kadang-kadang. Sadarnya itu kalau sudah berlalu bulan Ramadan, ternyata umurnya sudah mulai bertambah, jatah kehidupannya sudah mulai berkurang. Semakin bertambahnya umur, berarti jatah kehidupan semakin berkurang. Kalau setiap bulan Ramadan yang ada hanya penyesalan-penyesalan, maka apa yang kemudian bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang telah kita jalankan dalam kehidupan? Tidak ada. Makanya perlu para ulama kemudian memberikan target bagaimana kita bersiap-siap, bagaimana kita itu kalau versi Jogja itu gumregah. Sore kita mendapati tulisan gumregah menyambut bulan Ramadan. Artinya cegigar, bangun, tersadarkan, terpanggil untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan memaksimalkan potensi amal soleh baik dari harta kita, kemampuan fisik kita atau kemampuan ilmu kita. Maka ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, tidak lepas dari satu fadilah-fadilah yang ada. Banyak di antara kita yang tidak begitu ngeh dengan bulan Ramadan karena memang tidak menyadari betapa besar fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaupun sudah mendengarkan dan membaca, itu masih ada perasaan kurang meresapi. Bagaimana kemudian sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian dikutip oleh para ulama, disampaikan oleh para ustadz, itu betul-betul bisa kita visualkan dalam pikiran. Bagaimana seseorang yang berpuasa, bagaimana seseorang yang memberi makan. Banyak sekali amal-amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan yang itu tidak ada di luar Ramadan. Maka dalam pembahasan nanti sangat banyak sekali. Kita awali dulu prolognya. Jadi banyak orang yang merasa kemudian berlalu bulan Ramadan dalam kehidupannya tanpa ada kesan dalam hatinya. Yang pertama, satu,
kurang memahami dan kurang memberikan perhatian terhadap bulan Ramadan sebagai syiar di dalam Islam. Artinya bulan Ramadan ini min sya'airillah, di antara syiar-syiar yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Selain bulan Ramadan sebagai syiar, bulan Ramadan adalah bulan akselerasi amal. Jadi akselerasi percepatan amal yang barangkali kemampuan kita di dalam beramal di luar bulan Ramadan sama dengan bulan Ramadan, maka pahalanya berbeda. Puasa sunnah, puasa dilakukan oleh orang-orang di luar bulan Ramadan, kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka mengapa kemudian disebut dengan akselerasi amal? Karena memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, bulan Ramadan itu ada bulan yang ada hari di mana Allah memberikan keistimewaan. Keistimewaan yang oleh para ulama kemudian disebut dengan syarfuz zaman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan akselerasi, wasilah untuk mempercepatan amal itu biasanya ada 3 atau 2 minimal. Satu, syarfuz zaman. Yang kedua, bisyarfil makan. Bisyarfil zaman itu karena kemuliaan waktunya. Maka sering kita mendengarkan ada fadilah waktu subuh, fadilah waktu menunggu antara adzan dan iqamah, fadilah sepertiga malam, fadilah sahur di waktu sahur, fadilah menunggu buka puasa, fadilah macam-macamnya ketika berbuka dan lain sebagainya. Ketika kita ingin memaksimalkan potensi dilipat gandakannya sebuah amalan berdasarkan kemuliaan waktu, maka para ulama mengatakan ini bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka bisyarfi az-zaman. Kita bisa mencari itu. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa kita tempuh dengan bisyarfi makan. Syarful makan, kemuliaan tempat itu tidak semua kita bisa. Satu contoh misalkan, kita ingin berdoa di Raudhah, itu karena kemuliaan tempatnya. Beda berdoa di masjid kita hari ini, Masjid Ar-Rahman, dengan berdoa di Masjid An-Nabawi, dengan berdoa di Masjidil Aqsa, dengan berdoa di Masjidil Haram berbeda. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dari beberapa tempat yang ada di bumi ini dengan beberapa derajat dan tempat-tempat yang lain, yang disebut dengan syarful makan, kemuliaan tempat. Nah, kalau kemuliaan zaman atau kemuliaan waktu, hampir semua muslimin, mukminin itu bisa mendapatkannya dan bahkan tidak memerlukan biaya. Tapi kalau kemuliaan tempat memang harus ada usaha, ada perjalanan, ada pembiayaan, ada fisik, kesehatan. Menunaikan ibadah haji itu tidak hanya sekedar kemampuan dalam finansial, tapi juga kemampuan fisik dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah tentang mulianya bulan Ramadan. Tidak hanya mulianya bulan Ramadan, bisyarfi zaman, waktu. Salah satu di antara bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Di antara waktu yang paling mulia sepertiga malam dan lain sebagainya berkenaan dengan waktu. Nah, di samping karena kemuliaan waktu itu, syiar yang ada bulan Ramadan itu, Allah juga memberikan kepada kita itu potensi menjadi orang yang baik ketika memberikan makan kepada orang lain. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Syiar itu muncul di bulan Ramadan. Kami sering sekali sering memberikan contoh betapa orang-orang di Timur Tengah itu di tempat-tempat pusat-pusat pendidikan Islam, pusat-pusat kajian Islam yang terpusat di Timur Tengah, ya, baik yang di Mesir, di Sudan ataupun di Saudi atau di Madinah itu sudah menjadi lazim, sudah menjadi seperti potensi yang ditunggu-tunggu. Tidak jarang mereka itu kemudian mempersiapkan. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Apa yang perlu kita
kemuliaan waktunya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah memberikan kemuliaan bagi pelakunya. Jadi waktunya sudah mulia, ya, kemudian potensi amal-amal yang bisa dikerjakan sangat banyak sekali di bulan Ramadan. Bahkan dalam kitab ini Imam An-Nawawi beliau memberikan sebuah judul, ya, bab fadilah bagi orang-orang yang memberi makan atau memberikan buka puasa orang yang berpuasa, serta fadilah orang yang berpuasa. Alladzi yukal indahu wa du'aul haq lil maqul indahu, dan doa orang yang memakan makanan yang diberikan oleh orang lain untuk berbuka puasa. Orang yang memberikan makan memiliki kemuliaan, orang yang berpuasa memiliki kemuliaan. Dia berpuasa, kemudian dia juga memberikan makan kepada orang lain, ya, kemudian dia berdoa dari makanan yang telah dimakan itu, semuanya bernilai pahala yang luar biasa. Karena tidak semua orang yang berpuasa, atau tidak semua orang yang tidak berpuasa itu kemudian kehilangan potensi amal soleh. Artinya bagi ibu-ibu yang barangkali tidak berpuasa, sedang berhalangankah atau sedang sakit dan lain sebagainya, masih bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan dengan cara memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berbuka puasa. Di sini hikmah kenapa kemudian Imam An-Nawawi memberikan judul fadilah bagi orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka. Kenapa? Ini solusi agar kita tidak ketinggalan fadilah di bulan Ramadan. Barangkali sudah sakit, kita bisa mendelegasikan kepada keluarga kita untuk membagikan takjil. Kenapa? Di situ ada pahalanya. Ya, kita tidak bisa berpuasa, tapi masih ada azab. Bagaimana kemudian di bulan Ramadan ini tidak menyia-nyiakan potensi amal soleh apapun. Kalau tidak bisa sempurna, maka diambil potensi yang lain. Sedang halangan tidak berpuasa, maka kemudian kita mengambil peluang itu. Banyak sekali. Jadi fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan orang-orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain sementara dia tidak berpuasa karena satu dan lain hal. Yang kedua, fadilah bagi orang yang berpuasa dan memiliki kemampuan untuk memberikan buka kepada orang lain. Karena terbagi, para sahabat itu dulu terbagi antara orang-orang yang kaya, itu hanya orang-orang yang kaya itu bisa berpuasa, bisa juga memberikan buka kepada orang lain. Sementara ada orang-orang dari sahabat Rasulullah yang miskin, yang mereka hanya bisa berpuasa saja. Hanya bisa berpuasa saja. Nah, kemudian banyak di antara sahabat itu yang ngiri. Ini berkenaan dengan hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Ceritanya ada sahabat-sahabat dari kalangan fuqara itu yang ngiri. Melihat orang-orang kaya pada zaman itu berlomba-lomba dengan harta mereka. Ada perwakilan dari yang fuqara itu menghadap Rasulullah ketika sedang santai-santai selesai sholat diserambi begitu. Ada kalangan yang fuqara, sahabat-sahabat yang miskin, ashabus suffah, orang-orang yang tidak memiliki rumah, yang hanya tinggal di serambi masjidnya Rasulullah, itu ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba al-dusul bil ujur, yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, yatasaddaquna ma la yatasaddaq. Wahai Rasulullah, dapat orang-orang kaya itu kami perhatikan mereka sangat